أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tadi malam kita salat tasbih terus sampai kuliah subuh di sini, kemudian saya ngurus jenazah. Ngurus jenazah, Allahu Akbar. Beliau itu seorang dokter, jemaah saya ke Tanah Suci bareng-bareng dan selalu i'tikaf sampai subuh. Jadi sudah niatan mau i'tikaf tapi dipanggil Allah. Skenario Allah di atas akal manusia. Dia dokter spesialis dan tidak terdetek penyakitnya. Sudah berkali-kali ke dokter sakit-sakit. Karena fokusnya jantung. Ternyata bukan jantung, yaitu kanker paru-paru stadium 4. Unpredictable. Yang lebih mengherankan lagi, ketika mau wafat, Kamis malam Jumat. Hari ini kan Jumat. Subhanallah. Dan kita tahu malam Jumat itu sudah masuk hari Jumat. Dan kita tahu janji Allah dan Rasulnya barang siapa yang wafat hari Jumat, maka dibebaskan dari azab kubur. Allah Akbar. Gitu kan. Subhanallah. Udah mau wafat itu. Nunggu maghrib. Cerita keluarga semua setelah maghrib 15 menit setelah itu baru wafat. Allah Akbar. Saya selalu berpikir berapa banyak jemaah-jemaah saya yang wafatnya jelas-jelas husnul khatimah. Ada dulu si X. Sama, si X itu maksiatnya luar biasa. Dan saya tidak mau tahu maksiatnya gitu. Tapi maksiatnya itu, waduh, saya mau tobat Pak Ustaz, kenalannya di Tanah Suci karena jemaah saya. Saya bawa jemaah, bimbing jemaah dari tahun 92. Saya bilang, Pak Ustaz mau tahu maksiat saya? Enggak mau tahu. Saya enggak kepo, istilah orang sekarang kepo. Enggak mau tahu, malah dia mau ngasih tahu gitu. Saya ini udah banyak membunuh orang Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Berapa orang? Sebut aja angkanya Ustaz. Saya kasih angka 10. Lebih lah. Bisa diampuni, nggak bisa diampuni insya Allah. Allah Maha Pengampun. Allah. Bapak Ibu pernah dengar hadis Rasulullah SAW orang membunuh 99, kemudian dia curhat kemudian, tapi salah curhat kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu agama. Beda antara keduanya. Ahli ibadah curhat, saya ini banyak dosanya. Dosanya apaan? Itulah orang ahli ibadah tidak punya ilmu. Anda nggak boleh kepo maksiat apa yang sudah dilakukan oleh manusia, nggak boleh. Kenapa? Hadisnya melarang. Karena Allah satar itu maha menutupi kemaksiatan seorang. Terus Anda mau buka-buka gimana ceritanya? Allah aja nggak mau ngasih tahu. Karena ini ahli ibadah saja tanpa ilmu. Akhirnya orang yang curhat ini hadis, hampir seluruh perawi hadis menceritakan kisah ini. Ya. Akhirnya dia bilang, saya udah bunuh 99 orang. Semua digorok 99. Kalah sapi di sini enggak sampai 99. Subhanallah. Kebayang. Ahli ibadah ini enggak punya ilmunya. Sadis banget. Itu enggak diampuni. Itu nerakanya jelas. Emosi lah, dibunuh lah. Menjadi 100. Pernah dengar kisah inilah. Ini tenar sekali. Gitu. Pasti. Tapi mungkin kalau dapat satu hadis nggak cukup. Saya kalau dapat satu hadis, saya cari lagi hadis-hadis yang lain, versi-versi yang lain. Kayak kita tahu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis yang lain, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang satu hadis riwayat Muslim, yang satu hadis Tirmidzi, Ibnu Hibban dan jadi kita tidak hanya dengan satu wawasan gitu. Belajar itu seperti itu. Oke, lanjut. Dalam hadis yang lain dia menceritakan, ketemulah dengan orang yang ahli ilmi. Dia punya ilmu. Saya banyak dosanya. Allah Maha Pengampun. Ente nggak tahu dosa. Allah Maha Pengampun. Sedahsyat apapun dosa Anda. Subhanallah. Dan dia nggak mau tahu dosanya apa. Walaupun dijabarkan saya udah bunuh 100 mau berapapun. Baru optimis nih. Subhanallah. Semangat nih. Kenapa sehebat apapun?
Syaratnya satu, nah ini. Syaratnya itu tidak cukup dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, enggak cukup. Lingkungan harus dirubah. Anda di sana tuh banyak orang-orang soleh. Berangkatlah ke sana. Ini kisahnya pasti udah tahu semua kisah ini. Ya. Akhirnya orang ini mengikuti nasihat yang orang punya ilmu. Karena seseorang itu sangat tergantung lingkungan. Hadis Nabi, agama seorang sangat tergantung agamanya temannya. Gitu. Oh, kalau kita mabuk sering di kafe, mana ente? Mau ke masjid? Lah di sini akhirnya kafe juga akhirnya. Sebaliknya, di mana di kafe? Ah udah keterawihan. Nah, kira-kira gitu lah gambar. Subhanallah. Akhirnya di perjalanan ke sana. Di tengah-tengah wafat. Subhanallah. Malaikat pencabut nyawa, malaikat penjaga neraka. Wah ini dia nih disamperin, mau ditarik. Malaikat penjaga surga nyamperin juga. Gitu. Nyamperin surganya nih. Ini bagian saya, ributlah antara dua malaikat itu. Itu yang dalam kitab. Saya nggak ngarang. Akhirnya dua malaikat menghadap kepada Allah. Apa kata Allah? Kalian turun berdua, hitung jaraknya. Kalau jaraknya dekat dengan negeri yang dituju, dengan negeri yang banyak orang solehnya, masukkan ke surga. Kalau lebih dekat dengan negeri yang ditinggal, yang dia banyak maksiatnya, masukin ke neraka. Fair. Beda sejengkal. Beda sejengkal, lebih dekat dengan negeri yang dituju. Dalam tafsir hadis itu sebetulnya dia masih jauh, tapi digeser sama Allah karena saking sayangnya Allah Azza wa Jalla. Murka Allah hilang. Oke. Apa hubungan kisah-kisah ini semua? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Saya hanya ngasih satu hadis tapi dari cerita berangkatnya, dari yang konkret menjadi yang abstrak. Rasulullah SAW mengatakan sedekah itu memadamkan api murkanya Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan, ini orang-orang seperti ini pasti banyak menolong orang. Orang yang tadi maksiatnya banyak, dia sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit. Istrinya nangis ya, nggak bisa tidur, nggak bisa ini, karena main obat. Ya, dan ada ke rumah. Subhanallah. Aduh gitu. Istrinya nangis, kenapa? Suami saya nggak bisa tidur, udah 3 bulan, udah pakai obat di rumah sakit di Permata Hijau. Pak, jangan ngomong begitu, jangan aduh, astagfirullahaladzim gitu kalau sakit. Astagfirullahaladzim. Gitu jangan, waduh, jangan gitu, ganti redaksinya. Jangan ngomelin keputusan Allah. Tapi sakit ngomong nih. Astagfirullah. Zikir terus, puji Allah terus. Saya nggak tahu itu kan wafat, saya nggak tahu mana ada yang tahu wafat. Ya udah, saya sholat dulu. Saya sholat, kemudian saya zikir. Bapak ngadep kiblat, saya pegang ubun-ubunnya. Tidur dia. Subhanallah. Istrinya nangis. Ya Allah, terima kasih Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Saya ini. Wa huwallazi yatawaffakum. Dia yang menidurkan Anda, bukan saya. Saya hanya tawasul dengan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dia bisa tertidur. Singkat cerita, satu hari dulu dapat berita lagi dia masuk rumah sakit lagi. Saya salat malam, kemudian baca Quran. Tertidur. Quran masukin tertidur. Mimpilah tentang bapak ini. Dia meluk saya, wafat dalam pelukan saya. Astagfirullahaladzim. Langsung saya sebelum subuh, saya siapkan koper untuk mendampingin dia di rumah sakit. Itu kan isyarat. Yang terjadi apa? Saya telepon, iya nih parah rumah sakit. Dalam perjalanan ke sana jam 9 dia wafat. Jadi saya tidak ketemu. Pas ketemu keluarganya udah pada kumpul. Karena macet. Saya dipeluk, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Mana ada orang meninggal dunia, alhamdulillah terima kasih. Saya bilang ada apa Mas? Ini tentang wafat. Ini anak, jadi bapaknya, jadi udah sepuh nih, bapaknya udah sepuh. Anak saya akhirnya ya Allah, yang tadinya maksiatnya luar biasa. Husnul khotimah karena berzikir.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai wa ala kulli syai'in terus aja, terus pakai suara terus. Anak bapaknya sedih, udah nak, udah bapak aja lah, kamu gak usah. Dia tidak tahu itu sedang sakaratul maut. Apa hubungan ini semua? Ya. Jadi orang yang tadi ini backgroundnya berbuat masih tapi husnul khatimah. Lihatlah hadis ini. Oke, saya tidak panjang lebar, ini kuliah 7 menit jadi 1 jam ntar ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada orang menghina Nabi bikin karikatur menghina Nabi? Pernah dengar lah di Eropa tuh. Satu orang Belanda, satu orang Swiss, itu semuanya menghina Nabi, karikatur Nabi Muhammad SAW dijelek-jelekin, pokoknya Nabi jelek banget lah. Yang satu masuk Islam, taubatan nasuha, dan dia mempromosikan Islam, akhirnya haji. Yang satu mati di kecelakaan di mobil kebakaran, ada videonya semua. Sama-sama maksiat menghina Nabi, yang satu masuk Islam, yang satu tidak. Jadi selalu saya mendiagnosisnya ada apa. Nah sekarang ketika bapak itu tadi udah wafat, yang tadi wafat, baru ketahuan dia itu hobinya sedekah. Teman-temannya pada datang, terus anak-anak kecil, ngapain maksudnya? Om gak ada lagi yang ngasih permen, om. Jadi dia kemana-mana bawa permen bagi-bagi. Dia bukan orang kaya, tapi apapun dikasih, teman-temannya begitu. Baru saya menyadari, subhanallah. Maka itu tidak aneh, hafalkan kata-kata saya. Iblis itu, dia tenang-tenang aja dengan ahli ibadah. Asalkan dia pelit aja, tenang deh. Dan iblis itu khawatir orang yang selalu bersedekah, padahal dia berbuat maksiat. Jadi dia takut dengan orang yang selalu bersedekah, padahal dia berbuat maksiat. Yang satu ahli ibadah, tapi dia pelit, tenang aja. Karena kekikiran itu akan kembali pada seorang itu. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, man jahada fina lanahdiyahum subulana. Yang berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan ngasih jalan. Dan mungkin dengan ada Bapak Ibu pernah dengar orang maksiatnya luar biasa, tapi ngasih air kepada anjing dia masuk surga, pernah dengar itu ya? Itu hadis surat Bukhari. Anda ngeliat hadis di Google, enggak fair. Masa penzina ngasih air ke anjing? Ini hadis sahih, ini hadis Bukhari. Jadi pahami tekstual, kita main cewek aja, yang penting miaraan anjing. Ini parah lagi, ini parah banget. Ini pemahaman tekstual ini berbahaya sekali gitu. Nah nggak ngerti di situ. Jadi kalau belajar agama itu nggak bisa dengan terjemahan, nggak bisa, harus betul-betul memahami maksudnya apa ini. Nah orang pembunuh tadi, dia walaupun dia sadis, dia tuh suka menolong orang. Dia dikompor-komporin kanan kiri, dia pembunuh. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yabkhal fa innama yabkhal li nafsi. Hadis ayat Quran, barang siapa yang bakhil, dia kembali lagi ke bakhilan kekirannya pada dirinya. Semua. Maka itu ini depan kita ada zakat fitri, ada zakat mal. Jangan sampai harta itu menjadi membakar diri kita. Saya kasih PR lah sebagai closing. Bu 9:35, surat 9 ayat 35. Nanti Anda buka, udah nyari duitnya capek-capek, udah dapat duitnya menjadi api membakar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah. Kenapa disebut sedekah dan kenapa disebut dengan infak? Bapak Ibu pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq itu orang yang membenarkan semua perkataan Nabi walaupun tidak masuk akal. Mau gak masuk akal? Isra Mi'raj mana masuk akal? Dari kalau kita ini berangkatnya dari Mekah, totonya ke Palestina. Dari Palestina ke langit. Zaman dulu belum ada pesawat. Kalau sekarang, Pak Dirma mau kemana? Mau ke Mekah. Sampailah Mekah, sekarang di Mekah. Wajar. Naik pesawat. Zaman 1400, maka orang gak percaya. Wah diketawain itu, wah orang Yahudi. Bakar gimana? Saya percaya. Maka dikasihlah nickname, julukan As-Siddiq. Siddiq itu membenarkan apa yang diucapkan Nabi. Ada istilah, pernah dengar gak? Sadaqallahul azim. Benar semua ucapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita closing biasanya gitu, itu tambahan. Sadaqallahul. Sedekah apa hubungannya? Ya. Kita beriman pada Allah,
beriman kepada Allah, membenarkan keimanan itu dengan sedekah. Maka sedekah itu bukan hanya uang, sedekah itu membenarkan keimanan kita. Karena ketika kita pakai logika, ketika saya punya uang, kalau saya punya uang 1 juta, ngasih 1,5 juta, ya berkuranglah, logika betul. Tapi kontrak dengan Allah, saya iman, Allah akan galas. Kontraknya dengan yang ghaib, yu'minuna bil ghaib, kan gitu. Maka sedekah itu membenarkan apapun yang diimani. Bukan hanya uang. Kullu amalin ma'ruf sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Termasuk senyum. Berbuat apa? Ini teman-teman nyapu vacuum cleaner, nyapu cleaner, dapat sedekah Anda dengan fisik Anda karena beriman. Yang banyak pahalanya sekarang itu tuh. Dengan itu banyak pahala gitu. Dengan nyapu sendiri. Saya tadi lihat nyapu sendiri tuh. Keren banget gitu kan. Itu masuk surga jangan-jangan. Marbotnya kagak masuk surganya. Semua robot, semua pakai robot. Udah kayak gitu kan. Subhanallah. Jadi perbuatan apapun namanya sedekah. Karena secara bahasa seperti itu. Nah, kalau infak, nafak itu adalah terowongan. Ada masuknya, ada tempat keluarnya. Kalau pipa kalau giniin, ini namanya nafak. Jadi kalau kita ke hutan terus ada masuk nih, mentok tok, nggak bisa tempat keluarnya harus tempat yang masuk. Maksudnya tempat keluarnya harus tempat yang masuk. Itu tidak disebut dengan nafak, tapi kahfun, gharun, goa. Jadi kalau terowongan sampai ada tempat keluarnya itu tidak disebut goa dalam bahasa Arab. Disebut dengan nafak. Kenapa? Wa mimma razaqnahum dan apa yang kami berikan, tempat masuknya mereka keluarkan. Apa? Bukan harta, apa aja. Saya nggak punya harta, punya ilmu, saya share ilmu, saya sedekah dan saya berinfak. Ini secara bahasa. Subhanallah. Maka Anda tidak punya harta, tapi punya waktu, berinfaklah dengan waktu, dengan pikiran, dengan fisik. Wa mimma apapun yang kami berikan rezeki pada mereka, mereka infakkan. Jadi tidak boleh Anda dapat, Anda kekepin, Betawi keluarin, dikekepin, nggak dikeluarin. Ini yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.